Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini yaitu mengenai grafik fungsi logaritma. Ini materi untuk matematika peminatan kelas 10. Nah, jika pada G log A sama dengan X, A di sini, nah A yang ini tidak bisa dinyatakan sebagai G pangkat X sama dengan A. Maksudnya kan kalau G log A sama dengan X itu kan berarti G pangkat X sama dengan A. Nah, maka X dapat ditentukan dengan, untuk mencari si X-nya ini bisa dicari dengan yang pertama menggunakan grafik. Nah, ini contohnya. Terus kita bisa juga menggunakan tabel logaritma. Nah, seperti ini. Atau bisa menggunakan kalkulator. Kalkulatornya yang seperti ini. Nah, yang pertama, menentukan logaritma suatu bilangan dengan grafik. Logaritma bilangan dengan basis bilangan asli antara 1 sampai 10. Grafik A pangkat X dapat digunakan untuk menentukan logaritma bilangan berbasis A. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, buatlah grafik A pangkat X. Lalu kemudian untuk mencari A log B, kita harus menarik garis mendatar dari Y sama dengan B sampai memotong kurva Y sama dengan A pangkat X. Dari titik potong ini, tarik garis vertikal sehingga memotong sumbu X. Nilai yang tertera pada titik potong di sumbu X merupakan nilai dari A log B. Oke, contohnya ya. Contoh, tentukan nilai logaritma berikut dengan menggunakan grafik. Misalkan 2 log 6 ini berapa? Terus 2 log 10 sama dengan berapa? Dan 2 log 14 sama dengan berapa? Nah, ini kita akan menggunakan, kita bikin dulu grafik untuk 2 Y sama dengan 2 pangkat X. Seperti ini. Jadi kalau misalkan kita ganti X-nya dengan 0 di sini ya, berarti Y sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu adalah 1. Kemudian kalau kita ganti X-nya dengan angka 1, berarti Y sama dengan 2 pangkat 1, yaitu 2. Lalu kalau X-nya diganti dengan 2, berarti Y sama dengan 2 pangkat 2, 4 ya. Lalu kalau X-nya diganti dengan 3, Y sama dengan 2 pangkat 3, yaitu 8. Kalau X-nya 4, berarti Y sama dengan 2 pangkat 4, yaitu 16. Nah, setelah itu berarti kita gambar. Nah, ini gambar grafiknya. Ya, berarti kalau di 0 itu berarti ini 1 ya, di sini. Lalu kalau X-nya 1, Y-nya 2. Ini ya. Kalau X-nya 2, Y-nya 4. Kalau X-nya 3, enggak ada. Nah, tadi 3 itu di 8 ya, di sini. Kalau X-nya 4, Y-nya berapa? 16. Nah, setelah itu lihat di sini, kalau misalkan ini ya 2 log 6 kan, berarti kalau ini nih 6 ini, kalau Y-nya 6, berarti si X-nya ada di mana gitu kan ya. Berarti ini lihat, ini dia katanya ada di 2,6. Kemudian kalau 2 log 10 itu Y-nya 10. Ini kan grafiknya 2 pangkat X ya, berarti ini garis yang ini. Kalau X-nya 10, kalau Y-nya 10 berarti X-nya berapa? Nah, ternyata X-nya adalah 3,3. Dan kalau Y-nya 14, maka yang ini 3,8. Nah, berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa 2 log 6, tadi 2 log 6 ya, kalau Y-nya 6,
maka si X-nya adalah 2,6. Kemudian kalau 2 log 10, berarti X-nya adalah 3,3, dan 2 log 14, ini X-nya itu adalah 3,8. Jadi tinggal dilihat si X-nya berapa ketika ditarik seperti ini. Nah, sekarang menentukan logaritma dengan tabel logaritma. Jadi di sini ada tabel logaritma. Tabel logaritma ini ya ada kolom 0, ini kolom 0 nih. Ini kolom 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 sampai kolom 9. Nah, dari tabel logaritma hanya ditulis bagian desimal. Ini ya desimalnya nih. Nih belakangnya nih tulisnya. Nah, dari ini disebutnya mantisa ya, kalau yang desimalnya ini ya. Mantisa ini berada di bawah kolom 0 sampai kolom 9. Di kolom 0 sampai kolom 9. Nah, kolom pertama yaitu X yang ini. Ini kolom pertama dari X ini yang ke bawahnya ya. Menurut bilangan, memuat bilangan dari 0 sampai dengan 1000. Jadi ini sebenarnya masih banyak lagi bilangan-bilangannya ya, sampai dia mencapai bilangan 1000. Tabel tersebut merupakan tabel logaritma dengan basisnya adalah basis 10. Nah, untuk menentukan bilangan logaritmanya, misalkan ada soal logaritma ini ya. Misalkan tentukan logaritma 1,52. Lihat di sini, ini log. Ini dia basisnya basis 10, artinya dia 10-nya nggak usah ditulis ya. Misalkan ini kan harusnya gini ya, 10 log 1,52, tapi di sini nggak usah ditulis, nggak apa-apa karena basisnya 10 itu nggak usah ditulis. Jadi log 1,52, lihat di sininya, ini 1,5. Lalu kita tarik, lihat di sini dia yang ada angka 2-nya. Kita tarik ke kanan dan yang 2-nya kita ke bawah dan bertemu di 0,1818. Jadi nilai dari log 1,52 adalah 0,1818. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau mencari log 1 berapa sih? Kalau log 1 berarti ini kan 1,0 kan? Nah, ini hasilnya. Kalau misalkan mau mencari log 2,19 misalkan ya. Berarti kalian tarik ke kanan. Ini yang 9-nya ke bawahin ya. Berarti sampai 2,1 yang ini ya. Nah, yang ininya berarti ke sini. Nah, berarti log 2,19 adalah 0,3404. Tinggal digituin aja ya. Kemudian yang terakhir, menentukan antilogaritma. Antilogaritma itu kebalikan dari logaritma. Jadi kalau misalkan bilangannya sudah ada, menentukan, ini misalkan gini nih. Misalkan 0,3404 itu log berapa? Jadi gitu ya kebalikannya. Yang nilainya antara 0 dan 1. Jika nilai logaritma suatu bilangan diketahui, maka nilai bilangan tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan tabel logaritma. Cara ini disebutnya antilogaritma. Nah, jika bilangan logaritma suatu bilangan adalah 0 dan 1, antara 0 dan 1, maka nilai bilangan tersebut terletak antara 1 dan 10. Atau jika log X nih ya, log X lebih dari 0 kurang dari 1 gitu ya, maka X-nya itu lebih dari 1 kurang dari 10. Nih contoh, kita mau mencari antilogaritma. Misalkan sudah diketahui 0,1271. Tentukan nilai logaritmanya. Berarti kita lihat di sininya. Ini 1,3 kan ya? Ini 4. Berarti ini tuh menunjukkan bahwa log berapa? Log 1,34. Seperti itu. Oke.
pembahasan logaritma menggunakan tabel, menggunakan grafik, Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.